Pak Camat Semindang Alas Maras beserta stafnya yang saya hormati, kepala ini teknis TA dari kabupaten yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul di balai desa ini dalam rangka acara pelatihan TPK atau tim pelaksana kegiatan Desa Pedangpari 19 Maret tahun 2020. Selawat beriring salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa risalah kebenaran iman dan Islam sebagai tolak ukur kehidupan kita di muka bumi ini menuju kehidupan yang damai tentram seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, adapun susunan acara kita hari ini adalah satu pembukaan, yang kedua kata sambutan terdiri dari kepala desa, yang kedua dari Pak Camat sekaligus membuka acara ini. Yang ketiga istirahat, yang keempat acara inti yaitu penyampaian materi dari tenaga ahli kabupaten atau TA. Yang kelima doa, 6 penutup. Untuk lebih hikmatnya acara kita ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara resmi kita buka. Untuk acara yang selanjutnya itu kata sambutan dari Bapak Kepala Desa. Waktu dan tempat. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Semindang Alas Maras beserta perangkat-perangkatnya. Yang kami hormati tenaga ahli dari Kabupaten Seluma. Yang kami hormati penamping desa, penamping lokal desa wilayah Kecamatan Semindang Alas Maras. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Yang kami hormati seluruh perangkat desa Pedangpari. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang telah sempat hadir di balai desa ini juga yang kami hormati. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita telah dapat berkumpul bersama dalam rangka memenuhi undangan dalam hal ini mulai acara pelatihan TPK untuk oleh Desa Pedangpari. Selawat beriring salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya dari zaman dahulu pada zaman yang mana kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berdiri yang kami di sini mewakili atas nama pemerintah desa-desa Pedangpari akan menyampaikan beberapa kata sambutan yang berkenaan dengan acara kita pada hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para tamu undangan, terkhusus nih yang jauh dari kabupaten, ada tenaga ahli, juga Pak Camat beserta rombongan, penamping desa serta bapak sekalian. Kami ucapkan ribuan terima kasih telah sempat hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Juga ribuan mohon maaf juga kami sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Mungkin dalam penyambutan kami kurang berkenan, baik juga begitu juga masalah tempat atau tutur sapa kami kurang pas menurut bapak-bapak ibu sekalian. Kami atas nama pelaksana kegiatan acara kita pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkenaan dengan acara kita pada pagi hari ini, perlu kami sampaikan
mengingat waktu bahwasanya tahun anggaran 2020 ini sudah hampir selesai, ada beberapa bulan lagi, makanya dengan adanya hasil kesepakatan daripada pemerintah desa BPD sesuai dengan pedoman APBD Desa Padangpri, maka pada hari ini kami laksanakan acara pelatihan PPK. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya mengingat waktu juga, karena di Padangpri ada beberapa kegiatan lagi yang belum terlaksana. Nanti kalau sudah selesai acaranya nanti mungkin kami beranjak ke kegiatan yang lain, mungkin ada kegiatan fisik ataupun yang non fisik yang akan kami laksanakan. Dan juga perlu kami sampaikan, nanti kami titip pesan juga untuk narasumber, nanti silakan sampaikan dengan rombongan tim pelaksana kegiatan atau PPK hal-hal yang positif, yang membangun, yang kira-kira nanti untuk memajukan desa kita ini nanti. Dan juga ini kami sampaikan untuk seluruh, terkhusus untuk tim pelaksana atau PPK, silakan disimak ilmu-ilmu yang diberikan dari narasumber kita nanti, karena ini cukup bermanfaat. Memang kita kalau di lapangan mungkin kita lah sering istilah kita laksanakan, sering kita lakukan, sering kita rasakan. Namun untuk secara teknis mungkin kita masih agak kurang paham. Jadi nanti silakan disimak secara baik-baik ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Pun begitu untuk seluruh para tamu undangan, baik dari warga atau dari tokoh masyarakat yang telah sempat hadir, juga silakan disimak. Nanti kita mengambil pelajaran daripada isi atau apa yang disampaikan oleh narasumber nanti. Kalau ada yang kurang paham, silakan nanti langsung kita tanyakan. Karena sini kita anggap sudah cukup. Dari tenaga ahli ada, pendamping desa, pendamping lokal desa, Pak Camat, Kasih PMD, ada juga di sini Pak Ketua BPD juga telah kita dudukkan di depan. Nanti bisa kita sharing bersama. Kalau seandainya masih ada yang kurang paham, jadi maksud kami jangan ada keraguan yang selama ini kita benar-benar, silakan nanti kita sama-sama sharing bersama, saling tanya jawab. Kalau seandainya masih ada yang belum paham. Mengingat waktu juga mungkin hanya sampai sini yang dapat kami sampaikan sebagai kata sambutan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata sambutan yang kedua, yaitu kata sambutan dari Pak Camat sekaligus membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak tenaga ahli dari kabupaten, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, rekan-rekan pendamping dari desa maupun dari kecamatan, Bapak Ibu yang sempat hadir di siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kita masih dapat bertemu, berkumpul di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin, nantinya kami mohon maaf Pak Kades ya, kami mungkin tidak sampai selesai acara ini karena masih banyak tugas-tugas di kantor ini yang urusannya ini dengan yang bersangkut dengan orang, bukan dengan benda mati ya. Kalau dengan benda mati lemak kalau kata kita kebaca, kalau dengan benda hidup ini dengan jemu yang tidak berurusannya agak payah Pak. Jadi dilambatkan yo marah, kita jeng ketunggu alang kelamoyo kata dia kan. Jadi nanti kami mohon maaf ya Pak TA ya, kami silakan lanjutkan acara ini sampai selesai. Bapak Ibu hadirin, jadi berkenaan dengan pelaksanaan anggaran dari APBD desa ini, memang khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan fisik.
di tahun 2020 ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya 2019, terutama dengan yang disebut dengan apa namanya tim pelaksana kegiatan TPK. Tahun sebelumnya itu terpisah Pak, TPK dengan apa namanya tuh PPHP. Ada yang panitia pengawas ya, panitia pemeriksa penerima hasil pekerjaan PPHP. Nah di tahun 2020 ini yang istilahnya itu PPHP itu tidak ada lagi Pak. Nah dia menyatu di TPK itulah. Jadi kalau Kapolri bertanya yang TPK, wah tugas PPHP itu yang meriksa-meriksa untuk katanya. Nah, tahun ini PPHP ini tidak ada lagi ya Pak Darmawan, tidak ada lagi. Yang ada cuma TPK, kemudian ada yang sifatnya administrasi, itu ada yang namanya pemimpin kegiatan PK. Jadi PK itu administrasi, seandainya kalau tidak pengajuan pencairan itu urusan PK. Sifatnya pelaksanaan di lapang itu ada namanya TPK. Nah, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang diberikan amanah tugas oleh Bapak Kepala Desa untuk menjadi TPK. Jadi TPK dibentuk, ditunjuk oleh Kepala Desa dengan SK. Kemudian PK juga. PK ditunjuk oleh Kepala Desa, ditetapkan dengan SK Kepala Desa. PK dan TPK adalah pembantu Kepala Desa. Jangan kau pergi keliru loh. Dengan urusan Kepala Desa, ini urusan ini nih. Kami TPK di lapangan nih. Jadi perlu kami jelaskan, TPK, PK itu adalah anak buah daripada Kepala Desa. Karena Kepala Desa yang menunjuk Kapolri selaku TPK untuk melaksanakan pekerjaan tertentu atau kelarabat, ada jalan, ada siring. Nah, TPK ini jumlahnya ini bisa saja setiap kegiatan satu TPK. Bisa saja mungkin TPK-nya satu, tapi kegiatannya mungkin ada 2 titik atau 3 titik. Nah di Padang Peri ini berapa buah TPK-nya Pak Kades? Satu TPK, jumlah orangnya 4 orang. Khusus ketua itu diaturan harus kepala dusun ya, kepala dusun. Jadi ketua TPK-nya. Nah kemarin kalau memang dia itu kegiatannya banyak Pak ya, kalau kegiatannya banyak dan tempat pelaksanaan kegiatannya itu mungkin berbeda dusun Pak, mungkin di dusun 1 ada, di dusun 2 ada, maka bentuk TPK 2 ya Pak ya. Maka jangan ribut, tapi kalau kegiatannya 1 TPK-nya 2 ya banyak ego dengan guna ya Pak, dan guna. Jadi boleh saja 1 TPK itu memegang beberapa titik Pak kegiatan ya. Bisa saja 1 TPK 1 kegiatan cuman itu. Jadi Mbak Kini ini Pak menjadi TPK ini dia perlu harapan nian ya Pak. Kada sebeda dengan tahun 2019. Honor ini bang kecil ya Pak. Bang kecil ya. Cuma ada. Amun ada hitung ada kecukup Pak. Kerugi itulah. Namun demikian yang penting itu Bapak Ibu lah diberikan tugas, diberikan kepercayaan, diberikan amanah oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan itu sebagai tim pelaksana kegiatan. Kita laksanakan. Soal untung rugi yaitu kalau pintar-pintarlah Kapolri kan. Nah Bapak Ibu hadirin, itu tadi yang saya perlu jelaskan, yang saya perlu tekankan. TPK tidak berdiri sendiri. Di atas TPK itu ada PK, ada urusan kegiatan administrasi sifatnya untuk pencairan. Kemudian di atas lagi Kapolri itu ada namanya Kepala Desa. Kepala Desa itu pengguna apa namanya, kalau di kami itu namanya pengguna anggaran Pak. Dia yang mencairkan uang. Mau tidak mau kalau terjadi ada permasalahan di TPK, maka Kepala Desa mau tidak mau, karena dia yang pencairan, dia yang membayarkan Pak. Jadi tidak terputus Pak, tidak terpisah antara TPK, ada PK, ada Kepala Desa selaku apa namanya nih, penanggung jawab keuangan ini Pak. PTPKD Pak ya. Jadi dia pengguna anggaran Pak. Jadi tidak terpisah Pak, tidak terputus.
Jangan sampai TPK, oh itu bukan urusan kepala desa, itu urusan kami TPK. Tidak bisa, tidak, tetap harus ada campur tangan dari kepala desa. Tapi campur tangan ini yang bade, bukannya karuat itu Pak Kades. Kalau mentang-mentang aku Kades ini tanci TPK punda ogalong, nah, salah loh kan. Tapi kan campur tangan intervensi yang bade. Kalau seandainya kamu di selaku TPK mungkin ada kekeliruan, ditegurung kepala desa, boleh ya, karena dia yang pengguna anggaran, yang punya anggaran dia. Nah Bapak Ibu hadirin, nanti akan disampaikan nanti secara detail Pak ya, dari Bapak TA, dari pendamping berkenaan tugas pokok, fungsi, kewajiban, hak daripada TPK itu. Dijelaskan secara detail. Kalau di Kabupaten Seluma ini itu ada peraturan bupatinya Pak ya, Pak Supreda. Jangan nggak kita nyoba ngapu di mana ini. Beda kita peraturan bupati. Silakan Pak. Masing-masing daerah itu bisa sama, bisa berbeda, karena disusun, dijelaskan diatur dengan aturan yang berbeda-beda. Akan bisa sama dengan kabupaten lain, tapi bisa juga berbeda. Termasuk juga berkenaan dengan besarnya penghasilan daripada TPK itu. Kalau di kita ini kembali lah dibatasi Pak ya, 200 berapa ya? 250 ah. Bukan kayung batasnya. Kalau nggak kepala desa ke berdiri, ngapa tahun 2009 Pak ini bukan ini, Pak Kades kata dia kan. Ada juga ini tinggal 2,5. Itu memang ada edaran dari Pemda kemarin berkenaan dengan besaran-besaran honor. Bukan hanya besaran TPK saja Pak, tapi besar-besaran honor yang lain itulah diatur batas maksimalnya. Itu batas maksimal Pak, kurang kuliah. Seandainya 2,5 itu menurut ini tidak cukup, dan mungkin tinggal 100 lagi pajak. Tidak boleh melebihi itu karena ditetapkan kemarin batas maksimal. Nah Bapak Ibu hadirin, saya mohon nanti akan disampaikan oleh TA ini dari kabupaten khususnya berkenaan dengan tugas pokok fungsi daripada TPK. Kapudiri jangan sampai pergi-pergi kurek lina itu jelaskan dengan kata udai macam mana penjelasan dia. Dan saya yakin bukan di padang pribadi Pak TA berkenaan dengan administrasinya TPK itu masih banyak kekurangan. Kebanyakan itu masih dibantu, administrasinya dibantu oleh pendamping. Saya yakin itu Pak, karena sebenarnya pekerjaan TPK itu kan mulai dari merencana, melaksanakan sampai mempertanggungjawabnya tugas TPK kan. Nah itu administrasinya panjang Pak, panjang. Yang sifat nulis baca ini kita sedut, kita dusun nih. Nah nanti akan dijelaskan dari TA. Mungkin ada belangko ya Pak ya, belangko. Nah yang perlu kami tekankan di sini Pak Kades ya, untuk tahun 2020 ini berkenaan dengan fisik ini namanya ini padat karya tunai Pak, padat karya tunai yang agak berbeda dengan yang tahun kemarin. Jadi sedapat mungkin ya Pak TPK ya, kalau pekerjaannya itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, maka sedapat mungkin akomodir terima pekerjaan orang-orang yang tidak bekerja itu sebanyak mungkin, karena sifatnya padat karya tunai ya Pak ya. Tapi ini naik sama masyarakat kita ini sana bukan tidak kerja itu kan, cuma tidak daftar baik kerja ini tidak gaji tidak ya jangan pula. Jadi harus tegas TPK ini harus tegas, karena yang mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya itu salah satunya adalah TPK. Kalau memang itu pekerjanya agak nakal, malas, sedut, kerjanya sembarangan asal ditegur ngangat, gaduka, nalak pekerja yang lain. Tapi saya mohon Pak Kades ya, khusus untuk fisik ini tahun 2020 ini saya mohon untuk diakomodir sebanyak-banyaknya masyarakat pekerja ini yang ingin bekerja, dan khususnya jangan pula ngambil tenaga kerja di luar dusun. Amo pacak, amo gadonya di Padang Peri ini akomodir pula kita masyarakat Padang Peri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti saya mohon nanti penjelasan dari TA berkenaan TPK ini. Mungkin nanti akan berbeda, mungkin TA nanti ada pengalaman di kabupaten lain.
ada yang kira-kira pade di situ, ya kita terapkan di tempat dan di badan kita ini, Pak ya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan tim pelaksana kegiatan Desa Padang Peri tahun 2020 resmi saya buka. Jadi saya ulangi lagi, Pak ya. TPK ini sedapat mungkin, namun ya tim pelaksana ya, tim pelaksana kegiatan, karena banyak yang bertanya dengan kami, mak mano kalau ngerjokonya tuh kami berempat tuh lah Pak kegiatan ini, ya urung nampung masyarakat Pak, kapan itu yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu, kegiatan itu. Ya Pak Camat, kami ini yang mengandalkan yang 200.000 tadi sebulan itu sudah cukup Pak. Lo mana kami yang ikut kerja itu atur di lapangan Pak. Itu diatur di lapangan. Mungkin misalnya TPK tidak kerja juga, ya silakan sepanjang ya Pak ya. Sepanjang masyarakat memang tidak mau lagi. Tapi kalau kengadu keribut, mangkok kalau di TPK ngalah. Jangan utama kakudah masyarakat kita. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kecukup itu udah cukup Pak 250 tadi. Jadi saya kira itu nanti akan dilanjutkan oleh Bapak dari TA dari kabupaten, mungkin dari pendamping teknis. Kemudian nanti kita ada kegiatan titik nol ya. Ada titik nol di Jawa. Sekitar 4 kilo. 4 kilo. Jadi nanti kita sama-sama kita hentikan dulu betul mana Pak? Sama jalan beres. Jadi kapolri TPK, tapi TPK yang ikut. Apabila ada kekurangan dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dari Pak Camat yang telah panjang lebar yang disampaikannya. Untuk acara selanjutnya yaitu istirahat. Kemana Pak? Yang nah, kita istirahat kuda jerang, TA ngadokan materi kuda jerang, kita sambil makan kue, minum mulai. Itu jangan sampai seperti ini. Kira-kira dari tugas yang pertama ada yang mau disampaikan? Karena masih ada waktu luang, Bapak Ngajong bertanya juga, kami kenalkan diri juga budaya. Saya dari anggota Badan Pemusyawaratan Desa, merasa juga terang dengan penjelasan Bapak mengenai TPK dan TPBJ. Jadi kami tadi kan sudah diterangkan oleh kepala desa, kami belum pakai TPBJ, kami masih pakai TPK. Tapi ada yang dari sampaian kepala desa tadi, yang tim BPHP ditiadakan, apa kami tolong jelaskan dengan Bapak apa kebenaran ada atau sekedar kabar bangkok, itu kata kami. Jadi juga cuman batas itu budaya itu dulu yang mau ditanyakan. Yang selanjutnya penjelasan dari Bapak yang kami terima. Sekian, terima kasih. Ataupun di nomor 6 tahun 2020 itu tidak ada lagi istilah nama PPHP, panitia penerima hasil pekerjaan. Nah, itu diperkuat dengan peraturan kepala LKPP nomor 12 tahun 2019 bahwa kegiatan dalam kegiatan itu PPHP tidak ada. Sebenarnya kalau merujuk pada regulasi-regulasi yang lama pun PPHP itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Permendagri 113 nggak ada yang namanya istilah PPHP. Panitia penerima hasil pekerjaan itu nggak ada. Sebelum dirubah di Permendagri 113 itu juga tidak ada yang namanya istilah PPHP. Dirubah lagi menjadi Permendagri 120 itu juga menjelaskan tidak ada yang namanya PPHP. Hanya menegaskan kembali fungsi-fungsi dari pelaksana kegiatan TPBJ dan PKA maksudnya kalau di Permendagri. Jadi kenapa dulu ada? Saya juga bingung kenapa di perbuknya itu ada gitu. Perbuk nomor 14 tahun 2016 itu ada, itu juga saya juga bingung gitu. Dasarnya dari mana saya juga bingung.
Jadi kalau merujuk dari regulasi-regulasi yang lama itu memang tidak ada. Istilah PPHP itu kan istilah yang dari PNPM dulu. Ya, istilah dari PNPM dulu bahwa ada kegiatan yang didanai oleh PNPM itu ada panitia menerima hasil pekerjaannya. Nah itu yang diambil untuk diambil untuk proses monitoring yang lebih lanjut gitu. Jadi ada perpanjangan tangan dari perangkat desa, dari BPD dalam konteks monitoring kegiatan. Gitu. Jadi kalau dari regulasi yang lama juga sebenarnya tidak ada gitu. Ada beberapa kabupaten yang menggunakan PPHP dulu. Salah satunya dari Seruma. Makanya untuk 2019 itu kan masih ada yang menggunakan PPHP atau dipertegas lagi oleh hasil audit BPKP bahwa PPHP kalaupun sudah ada honornya belum dibayar, dilarang dibayarkan. Itu hasil audit BPKP. Artinya agak bergejolak 2019 terkait dengan PPHP ini. Jadi bisa ini Pak jelas ya? Kalau menurut dari sampaian kepala desa bahwa PPHP adalah tim penerima hasil kerjaan. Jadi yang bukan mau tahunan ini Pak. Jadi yang bertanggung jawab di dalam tunggu dulu sekali atau minta diam. Ya. Kelangsungan kegiatan itu yang juga Bapak uraikan tadi, mutu bangunan, mutu administrasi atau juga harus kualitas bagus. Jadi kalau tahu bangunan di desa itu kualitasnya bagus, itu yang bertanggung jawab pemeriksaannya siapa. Itu aja, kalau kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. Kalau di TPK itu ada orang yang mengerti terkait dengan konstruksi bangunan, maka di dalam TPK itu bisa ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk penanggung jawab terhadap konstruksi bangunan tersebut, penanggung jawab agar mutu dari konstruksi bangunan tersebut bisa terjamin. Makanya di poin G itu khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara lokal, ditunjuk penanggung jawab teknis dari anggota TPK yang mampu memahami teknis pekerjaan atau kegiatan atau konstruksi. Itu saya bisa dilihat di ini, bisa dilihat di Perbup nomor 6 tahun 2020 pasal 12 ayat 5. Yang kedua, untuk ditetapkan sebagai anggota TPK atau TPK bahasa di Perbup nomor 6, masih di Perbup nomor 6 itu pertama perangkat desa, kasih atau kaurat yang membidangi. Tapi kalau ini kan di permen di perkadus sudah perangkat desa, perangkat desa. Nah, istilahnya nanti kasih atau kaur itu di PKA. Nah, pelaksana kegiatan anggarannya. Gitu. Jadi istilahnya PKA, bukan PK lagi, PKA. Terus yang kedua, lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa. Yang ketiga, masyarakat. Jadi unsur di TPK itu memiliki kemampuan kerja secara berkelompok. Yang terpenting ini mampu bekerja secara berkelompok, walaupun 3 orang. Walaupun misalnya anggota TPK itu 3 orang, tapi mampu bekerja secara kelompok. Jangan hanya ketuanya saja kerja tanpa melibatkan sekretaris dan anggota, atau anggotanya saja yang bekerja, ketua sekretaris pokoknya terima beresnya. Jadi ini tangan oleh ini kelompok pekerjaan ini di 3 unsur ini kelompok ini gitu. Jadi mampu bekerja secara berkelompok. Jangan dalam melaksanakan setiap tugas pekerjaannya. Ini yang perlu diinikan. Biasanya TPK menandatangani fakta integritas enggak? Tim pelaksana kegiatan. Sebenarnya kalau di Permendagri hampir di semua desa itu yang namanya pelaksana kegiatannya TPK. Sebenarnya kalau kita merujuk pada Permendagri 20 dan Perbup nomor 3
tentang pengelolaan keuangan desa bahwa tidak ada istilah TPK, yang ada hanya TPBJ, tim pengadaan barang dan jasa. Jadi tugasnya hanya mengadakan barang dan jasa saja. Gitu. Tetapi kenyataan di lapangan ini masih TPK. Maka apa tugasnya TPBJ atau garis miring TPK? Satu, bahwa kegiatan itu harus dilaksanakan secara swakelola. Ini bisa dilihat di Perbuk Barjas, pasal 12, Perbuk Barjas nomor 6 tahun 2020, pasal 12 ayat 5. Perbuk pengelolaan keuangannya berbicara tentang TPBJ, tapi Perbuk Barjasnya masih menyebutkan TPK. Sebenarnya ini ada dua ini. Iya. Terus bagaimana? Ya sama-sama sah. Sekarang Perbuk Barjas juga katakan seperti itu. Selanjutnya bahwa seluruh kegiatan apapun itu harus dilaksanakan secara swakelola. Makanya ada TPBJ, biasanya TPBJ itu untuk kegiatan infrastruktur, karena lebih banyak ke infrastruktur sih kalau TPBJ itu lebih banyak, bukan berarti yang infrastruktur itu tidak. Satu, melaksanakan swakelola. Jadi seluruh kegiatan yang dilaksanakan itu adalah dilaksanakan secara swakelola, bukan biasanya diproyekkan gitu. Bukan diproyekkan. Artinya gini, TPK atau TPBJ itu bukan pemegang proyek kegiatan. Satu, bukan pemegang proyek kegiatan. Jadi kalau misal ini dibentuk TPK, ini kegiatan aku, yang lain nggak boleh otak-atik. Bukan seperti itu. Jadi makanya sifatnya swakelola. Kenapa harus sifat swakelola? Bahwa bagaimana uang itu baik itu kegiatan infrastruktur ataupun apa, itu berputar di desa. Kenapa harus berputar di desa? Sehingga masyarakat desa itu bisa mendapatkan pekerjaan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Tentunya ada kategori siapa yang bekerja. Contohnya gini, biasanya megangnya cangkul. Misal kayak buat siring gitu. Biasanya megangnya cangkul, tidak bisa megang cetok. Yang tidak bisa megang cetok itu jangan ngotot untuk megang cetok. Maksudnya gini, ya biasanya dia posisinya pekerja, jangan maksakan diri untuk jadi tukang. Kalau memang dia tidak punya kemampuan menjadi tukang. Bahwa ada prioritas yang bisa bekerja di situ adalah bagaimana warga masyarakat miskin desa setempat, sehingga ini bisa memberikan tambahan pendapatan bagi warga masyarakat desa. Itu yang sifatnya swakelola di situ. Tidak bisa yang megang cangkul tidak baca, megang cetok tidak baca, megang ini nggak ada baca. Jangan memasakkan diri ini untuk megang yang bukan keahliannya, gitu loh. Ini yang perlu di ini kan. Jadi ikut kerja tapi hanya sifatnya nengok gaya, tapi minta ikut kerja. Nah itu juga enggak. Saya sering menemukan jangan sampai ini terjadi di desa Padanguri. Gaji minta lebih banyak. Itu yang pertama, bahwa tugas dan fungsi TPK atau TPBJ dalam menyusun yang pertama dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. TPK memiliki tugas satu, melaksanakan kegiatan tersebut secara swakelola. Yang kedua, yang menyusun dokumen pengadaan. Siapa yang biasa menyusun dokumen pengadaan? Bangunan itu dari mana dasarnya? Sementara bangunan kita ini kadang-kadang mencapai 1 bulan.
untuk kita bangun. Jadi maksud kalau seandainya kita kalikan 30 hari, kita bagi 750 itu, jadi berapa hasil TPK itu per harinya? Jadi itu kan nggak mungkin kan? Jadi sudah digantung istilahnya tuh TPK-nya itu. Sementara kerjanya Bapak sebutkan tadi, bukan lagi istilahnya dibunuh secara perlahan. Itu kira-kira Pak. Jadi maksud saya dengan tim pembuat kebijakan, apalagi yang masalah pembiayaan itu mohon dipertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Memang pada dasarnya dari kabupaten atau pemerintahan kabupaten ataupun pusat tidak tahu turun ke lapangan bagaimana kondisi yang akan dialami saat bekerja. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, bahwa untuk dokumen RKP itu lebih tebal daripada dokumen APBD. Karena apa? Dokumen RKP itu semuanya sudah ada. Semisal contohnya gini, membangun jalan yang membutuhkan hibah tanah. Hibah tanah itu sudah selesai di RKP. Bukan pada saat mau melaksanakan kegiatan baru ngurus hibah, tidak. Itu adanya di RKP. Yang selama ini terjadi kebalikannya gitu. Makanya ketika BPD membahas dokumen RKP, ya dokumennya sudah lengkap. Seharusnya seperti itu. Tapi rata-rata di semua desa, bukan saja di Seluma, hampir semua rata-rata di Bengkulu Raya ini kejadiannya seperti itu juga.